Halo hai Dracindo Lovers, Mimin kembali lagi menyapa kalian. Oke Besti, hayo siapa yang nungguin updatean Mimin tentang kelanjutan alur cerita drama Xianxia, Immortal Samsara. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita bahas alur cerita drama Immortal Samsara episode 15-16. Sebelumnya pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Dijun yang merasa bersalah langsung menghampiri Yandan di penjara, namun ia tak berani untuk menampakkan wujudnya, hanya bayangan saja. Saat Dijun sedang berkeluh kesah kepada Yandan, tiba-tiba Yumo datang, mau tidak mau akhirnya Dijun pergi. Kedatangan Yumo tak pelak mengusik Yandan yang sedang tertidur. Yumo ingin mengajak Yandan keluar dari penjara itu, namun Yandan tidak mau, ia tidak ingin Yumo terlibat dalam masalahnya. Untuk menghibur Yandan, Yumo membawakan semangkuk nasi goreng buatannya untuk Yandan, dan Yandan pun memakan dengan lahapnya. Paginya Dijun menjemput Yandan untuk menjalani hukuman di jembatan surgawi. Setelah sampai di jembatan surgawi, sekali lagi Yandan bertanya kepada Dijun, sudah sampai di tahap ini apakah dia masih tidak mempercayai Yandan, karena tak ingin Yandan menerima hukuman yang lebih menyakitkan dari ini. Akhirnya Dijun tetap berlagak angkuh dan bilang bahwa dia tetap mematuhi aturan langit. Yandan yang langsung salah paham pun merasa kecewa teramat sangat, orang yang ia cintai ternyata juga tidak mempercayainya. Lalu ia teringat masa-masa indah di Pondok Langit. Sesak yang berkumpul di dalam dada, membuat Yandan mengungkapkan semua kekecewaannya terhadap Dijun. Dijun yang tak berdaya pun tak sanggup untuk menatapnya dan mengalihkan pandangannya. Saat Dijun lengah, disitulah Yandan malah langsung menjatuhkan diri dari jembatan surgawi. Dijun yang terkejut pun langsung ikut menjatuhkan diri menolong Yandan. Sial, ia terlambat selangkah dan Yandan sudah dicabik-cabik oleh api neraka. Akhirnya dengan mengeluarkan kekuatannya Dijun mampu melindungi Yandan dari kobaran api neraka. Di atas sana, Yumo dan Lu Ming datang untuk bertemu Yandan. Namun, belum sempat bertemu, Yandan sudah menjatuhkan diri duluan. Di sana juga ada Zizi yang menyesali perbuatannya hingga akhirnya mendorong adiknya menemui malapetaka ini. Berpindah ke bawah sana lagi, akhirnya Yandan dan Dijun berhasil sampai di Sungai Pelupa dengan selamat, dan lagi-lagi Yandan dibuat tarik ulur oleh Dijun. Sedetik yang lalu ia mengacuhkannya, namun di detik kemudian ia memperlakukannya dengan sangat baik. Sehingga membuat Yandan menaruh harapan lagi pada Dijun. Namun ketika ditanya sekali lagi, Dijun tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa dia tidak mempunyai rasa terhadap Yandan. Ketika ia memperlihatkan kepompong mimpi sedetik kemudian langsung dimusnahkan oleh Dijun, itu membuat Yandan semakin yakin bahwa Dijun tak menaruh rasa sedikit pun terhadap Yandan. Dengan kesal Yandan langsung meninggalkan Dijun, dan menghampiri penunggu Sungai Pelupa agar memberitahu bagaimana caranya bisa melewati Sungai Pelupa tersebut. Dengan semua sesak yang menggumpal di dada Yandan memberitahu Dijun bahwa dia akan melupakan Dijun sesegera mungkin dan melupakan masa lalu yang menyesakkan dada. Setelah kembali dari Sungai Pelupa, Dijun kembali menghadap kepada Kaisar Langit, dan mengatakan sebenarnya bahwa dia telah menaruh rasa cinta kepada Yandan, dan ia ingin melaksanakan hukuman langit karena telah melanggar peraturan langit. Kaisar awalnya tidak ingin Dijun menjalankan hukuman itu, namun Dijun sendiri yang bersikeras menjalankan hukuman tersebut. Di aula penghukuman, Jenderal Huode dan lainnya sudah menunggu, namun dia heran sampai sekarang dewa yang akan dihukum belum datang juga. Setelah Dijun mengatakan bahwa dirinya lah yang akan dihukum, Jenderal Huode kaget bukan kepalang.
Akhirnya dengan rasa sakit Dijun tetap melaksanakan hukuman cinta itu. Walaupun sudah banyak yang melarang, namun Dijun tetap kekeh ingin melaksanakan hukuman itu. Walaupun rasa sakitnya terus menyerbu tubuhnya, namun dia tahu ini tak seberapa dengan rasa sakit yang dialami Yandan. Kaisar yang tak kuasa melihatnya akhirnya mengurangi rasa sakit Dijun dengan cara menghapus semua memori dengan Yandan. Karena merasa tak rela, akhirnya Dijun mengembalikan rasa sakit itu kembali agar memorinya bersama Yandan tak hilang. Sedangkan Yandan yang berada di Sungai Pelupa lagi-lagi tak berhasil melewati Sungai Pelupa itu dengan lancar. Karena tak ingin Yandan sedih, akhirnya penjaga Sungai Pelupa menghibur Yandan bahwa dia dapat singgah ke penginapan dulu dan dilanjutkan besok. Di kamarnya Dijun tak berdaya dan terluka karena terkena hukuman langit. Para pelayannya bingung akan diapakan bekas baju Dijun yang tercabik-cabik karena terkena hukuman langit tadi. Akhirnya mereka sepakat untuk dimasukkan ke dalam tungku pembakaran barang tak terpakai. Yang mana di dalam pakaian itu juga terdapat sabuk yang dibuat oleh Yandan. Saat bangun, ia refleks mencari-cari sabuk buatan Yandan. Dan akhirnya pelayan memberitahu bahwa sabuk itu dimasukkan dalam tungku pembakaran barang lama. Karena tak ingin sabuk buatan Yandan ikut musnah, akhirnya dengan segera ia pergi ke ruangan pembakaran dan langsung masuk ke dalam tungku pembakaran mencari sabuk Yandan. Pelayan yang di luar seketika khawatir, sedang Dijun sibuk mencari sabuk itu. Akhirnya sabuk itu berhasil ia temukan. Setelah itu ia keluar dari tungku pembakaran dengan selamat. Pelayan yang melihat akhirnya bisa bernafas lega. Dijun dengan segera langsung memakai sabuk itu dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Lalu ia datang ke pondok bawah langit, tempat ia dan Yandan memadu kasih. Ia lalu terbayang-bayang akan datangnya Yandan dan seperti raga yang kehilangan jiwanya. Sedang di luar sana, Yumo ingin menyerang Dijun, namun dihalangi oleh Lu Ming. Yumo yang kesal namun tak berdaya pun akhirnya segera pergi. Begitupun dengan Zizi, ia sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan kepada Yandan. Dan ia menangis meratap ketika menyadari Yandan sudah tiada lagi. Pada saat itu Yingdeng datang dan memperburuk suasana hati Zizi. Keesokan harinya Yingdeng menyuruh pelayannya untuk membuat buku catatan palsu di mana dalam catatan itu tertulis Yandan sudah melewati Sungai Pelupa, padahal belum. Zizi sangat bahagia mengetahui kabar ini, dan langsung memberitahu Dijun di pondok bawah langit. Dijun akhirnya juga lega. Sedangkan Yumo yang berada di ruangannya terkulai lemas karena telah mematahkan tanduknya untuk dijadikan senjata. Beruntung Zhao Lan datang untuk melihatnya, sehingga ia bisa langsung menolong Yumo. Zhao Lan menemui Lu Ming perihal keadaan Yumo yang parah. Karena tak ingin terjadi apa-apa, Lu Ming berinisiatif untuk mencuri pil penyempurnaan milik Kaisar Langit. Namun Zhao Lan tidak setuju dan memberitahu bahwa Zhao Lan bisa mendapatkannya. Keesokan harinya saat perjamuan pesta aliansi pernikahan klan naga, semua berkumpul dengan riang. Karena sudah sah untuk ditunangkan, Zhao Lan meminta sebuah hadiah pernikahan dari Kaisar Langit, yakni pil penyempurnaan. Dengan berbagai alasan, akhirnya Kaisar memberikan pil tersebut. Menara langit lagi-lagi mengalami guncangan, dan retakan muncul lagi, namun masih bisa diperbaiki, sebab tadinya ada seorang peri yang suka rela memperbaiki retakan itu. Saat Dijun mengecek siapa peri itu, ternyata adalah Yandan. Sedangkan di kamarnya Yumo yang terkulai lemas langsung diberikan pil penyempurnaan sehingga ia bisa pulih kembali. Ia berterima kasih kepada Lu Ming, namun Lu Ming memberitahukan bahwa itu semua atas upaya Zhao Lan. Yumo yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Zhao Lan, akhirnya terburu-buru mencari Zhao Lan yang akan kembali ke Laut Selatan.
Namun dengan cepat akhirnya Yumo dapat bertemu juga dengan Zaolan. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya Zaolan dengan matang ingin membantu Yumo pergi dari istana langit ke dunia fana. Dengan berbekal senjata yang dibuat Yumo, akhirnya Yumo berhasil keluar. Oke guys, itulah alur cerita drama Immortal Samsara episode 15-16. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya besti.